melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya di sini akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Jadi, ukuran pemusatan data ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, min, kedua, median, ketiga, modus. Jadi, di sini saya akan membahas 2 bagian saja, yaitu min dan median. Jadi, min ini merupakan jumlah semua bilangan atau data dibagi dengan banyaknya bilangan atau data tersebut. Dan median merupakan bilangan atau data yang terletak di tengah-tengah setelah bilangan atau data tersebut diurutkan. Min atau rata-rata hitung dibagi menjadi 4. Yang pertama, rata-rata hitung data tunggal. Yang kedua, rata-rata hitung data per kelompok. Yang ketiga, rata-rata gabungan data. Yang keempat, rata-rata harmonis. Pertama, saya akan membahas rata-rata hitung data tunggal. Rata-rata hitung data tunggal memiliki rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X dan seterusnya tambah Xn per N sama dengan sigma Xi per N. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah tim olahraga berjumlah 11 orang dengan rata-rata jumlah tinggi badannya itu 170 cm. Kemudian ada penambahan 2 orang dengan tinggi masing-masing 180 dan 175 cm. Berapa rata-rata tinggi tim olahraga tersebut sekarang? Diketahui N adalah 11 dan X bar sama dengan 170. Maka X bar sama dengan sigma N Xi dikali sigma Ni dikali Xi per N itu sama dengan 170 sama dengan sigma 11 1 Xi per 11. Maka total tinggi 11 orang adalah 170 dikali 11 sama dengan 1870. Jumlah tim olahraga itu sekarang menjadi 13 orang dikarenakan ditambahkan 2 orang pemain. Maka total tinggi 13 orang sama dengan 1870 ditambah 180 ditambah 175 sama dengan 2225 cm. Maka tinggi rata-rata sekarang menjadi 2225 dibagi 13 orang, yaitu 171,15 cm. Selanjutnya kita akan masuk ke rata-rata hitung data berkelompok. Rata-rata hitung data berkelompok memiliki rumus X bar sama dengan X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah dan seterusnya ditambah Xn dikali Fn per N. Itu sama dengan sigma N1 dikali Xi dikali Fi per sigma Ni dikali Fi. Langkah-langkah menentukan rata-rata data berkelompok dengan cara titik tengah, yaitu ada 5 langkah, yaitu pertama menentukan jumlah total frekuensi, yaitu sama dengan sigma Fi. Kedua, menentukan titik tengah tiap kelas. X1 sama dengan setengah kali batas atas kelas dikali batas bawah kelas. Kemudian menentukan hasil kali frekuensi dengan titik tengah Fi dikali Xi. Kemudian menentukan jumlah total hasil kali frekuensi dengan titik tengah, itu sigma Fi dikali Xi. Selanjutnya menentukan rata-rata dengan rumus. Kita masuk ke contoh soal. Dari data hasil pengukuran berat badan kelas 12 MIA 1 disajikan pada tabel berikut dengan satuan kilogram. Itu ada 2 tabel, yaitu nilai dan frekuensi. Kemudian tentukan rata-rata berat badan dari kelas 12 MIA 1. Kita masuk pembahasan. Di sini terdapat 2 tabel penambahan, yaitu Xi dan Fi kali Xi. Jadi Xi ini tadi kan dari penjelasannya, Xi ini adalah data tengah dari 40 sampai 44 dengan frekuensi 10. Maka jadi Fi dikali Xi ini merupakan perkalian antara frekuensi dikali Xi, yaitu 10 dikali 42, yaitu 420. Demikian selanjutnya dilanjutkan sampai ke 10 kali 67 sama dengan 670. Jadi jumlah frekuensinya itu adalah 100. Dan jumlah dari frekuensi kali Xi-nya itu 5550.
Maka kita masukkan ke rumus, yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi, yaitu 5.500 per 100 ya, sama dengan 55. Jadi rata-rata berat badan kelas 12 MIA 1 adalah 55 kg. Selanjutnya kita masuk ke rata-rata gabungan data. Rata-rata gabungan data ini memiliki rumus, yaitu X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 per N1 tambah N2. Kita masuk ke contoh soal. Rata-rata nilai ulangan bahasa Indonesia dari 40 siswa kelas 10 MIA 1 adalah 81,2. Jika nilai tersebut digabung dengan nilai ulangan kelas 10 MIA 2, yang jumlah siswanya 38 siswa, rata-ratanya menjadi 74,5. Tentukanlah rata-rata nilai ulangan kelas 10 MIA 2. Pembahasan. Diketahui N1 sama dengan 40 siswa, N2 sama dengan 38 siswa, X bar 1 sama dengan 81,2, dan X bar gabungan yaitu 74,5. Dengan rumus X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 per N1 tambah N2. Kita masukkan datanya, yaitu menjadi 74,5 sama dengan 40 dikali 81,2 ditambah 38 dikali X bar 2 per 40 tambah 38. Itu sama dengan 3248 tambah 38 dikali X bar 2 per 78. Maka ini kita kali silang akan menjadi 74,5 dikali 78 sama dengan 3248 tambah 38 dikali X bar 2. 5.811 itu sama dengan 3.248 tambah 38 kali X bar 2. Maka 38 kali X bar 2 sama dengan 5.811 dikurang 3.248. X bar 2 itu sama dengan 5.811 dikurang 3.248 per 38 sama dengan 67,4. Maka nilai rata-rata ulangan dari kelas 10 MIA 2 itu adalah 67,4. Selanjutnya kita masuk ke poin rata-rata harmonis. Jika diketahui data X bar 1, X bar 2, dan seterusnya sampai X bar ke N, maka rata-rata harmonis itu dirumuskan dengan H sama dengan N per sigma NI sama dengan 1 dikali 1 per XI, itu sama dengan N per 1 dibagi X1 tambah 1 per X2 ditambah dan seterusnya sampai 1 per Xn tambah dan seterusnya sampai 1 per Xn. Maka kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah rata-rata harmonis dari data 1, 3, 5. Kita masuk ke pembahasan. Banyaknya data sama dengan 5. Maka H sama dengan 5 per sigma 5 I sama dengan 1 dikali 1 per XI sama dengan 5 per 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 5 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6 sama dengan 5 per 30 per 60 tambah 20 per 60 tambah 12 per 60 tambah 15 per 60 tambah 10 per 60. Itu menjadi 5 per 78 per 60 sama dengan 5 dikali 60 per 78 sama dengan 300 per 78 sama dengan 3,85. Maka rata-rata harmonisnya itu adalah 3,85. Selanjutnya kita masuk ke median atau nilai tengah. Jadi median atau nilai tengah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama median data tunggal dan kedua median data berkelompok. Pertama kita akan membahas median data tunggal. Jadi median data tunggal ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama data ganjil dan data genap. Data genap itu rumusnya adalah Xn tambah 1 per 2. Contohnya itu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Maka jika ganjil maka dia mediannya itu 4 setelah data itu diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, data genap. Median sama dengan
xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1 per 2. Di sini ada x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, dan x10. Maka nilai rata-ratanya nilai tengahnya setelah data itu diurutkan mulai dari terkecil sampai terendah, yaitu median x ke 5 tambah x ke 6 per 2. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui data sebagai berikut: A 18, 19, 25, 29, 20, 34, 36, 36, 34. Yang B 29, 26, 30, 30, 34, 35, 31, 30. Tentukan median pada data di atas. Yang A, pada data ke A itu ada 9 data atau ganjil, maka median terletak pada data ke 9 tambah 1 per 2, yaitu data kelima. Setelah data diurutkan dari yang terkecil, yaitu 18, 19, 20, 25, 29, 34, 34, 36, dan 36, maka mediannya adalah 29. Kemudian data ke B, banyak data ke B adalah 8 atau genap, maka median terletak pada data keempat dan data kelima setelah per 2 setelah data tersebut diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Maka data keempatnya yaitu 30 dan data kelimanya yaitu 30, maka median sama dengan 30 tambah 30 per 2 sama dengan 30. Kemudian kita masuk ke median data berkelompok. Dengan rumus, median sama dengan TB tambah setengah dikali N dikurang FK per FME dikali P. Langkah-langkah untuk menentukan median data berkelompok. Yang pertama, menentukan jumlah total frekuensi. Yang kedua, menentukan frekuensi kumulatif. Yang ketiga, menentukan kelas median. Yang keempat, menentukan FK, FME, TB, dan P. Selanjutnya, menentukan median dengan menggunakan rumus median data berkelompok. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan data pada tabel berikut, yaitu ada tabel nilai dan ada tabel frekuensi. Tentukan median dari data pada tabel di atas. Bahasan. Di sini ada penambahan tabel, yaitu frekuensi kumulatif, yaitu penambahan dari frekuensi data pertama tambah frekuensi data kedua. Maka diketahui P sama dengan 3, kelas median sama dengan 17 sampai 19, dan FME sama dengan 14, dan FK sama dengan 17. Maka jika kelas median sama dengan 17 sampai 29, maka TB sama dengan 17 kurang 0,5 sama dengan 16,5. Median terletak pada data ke 60 per 2 sama dengan 30. Maka ME sama dengan TB tambah setengah kali N dikurang FK per FME dikali P. Maka ME sama dengan 16,5 tambah setengah kali 60 kurang 17 per 14 sama dengan 16,5 tambah 13 per 14 dikali 3. Maka median dari data tersebut sama dengan 16,5 tambah 2,79 sama dengan 19,29. Baik, sekian pembahasan saya mengenai median dan modus. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Kali ini saya, Odelia Sera, akan membawakan materi tentang modus dan simpangan rata-rata. Yang pertama itu modus. Modus atau mod adalah nilai atau kelas yang menunjukkan data yang paling sering muncul dari kelompok data. Contohnya itu seperti ini. Dalam frekuensi ini, nilai yang paling tinggi itu 18, jadi 18 itu disebut modus. Kegunaan modus adalah dapat digunakan pada data kuantitatif maupun data kualitatif. Namun, pada umumnya, modus lebih sering digunakan pada data kualitatif. Kelebihannya itu, tidak seperti halnya nilai mean dan nilai modus, tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jenis-jenis modus. Yang pertama,
unimodal, yaitu jika suatu distribusi data memiliki satu modus. Yang kedua, bimodal, yaitu jika suatu distribusi data memiliki dua modus. Dan yang ketiga itu multimodal, yaitu jika suatu distribusi data memiliki lebih dari dua modus. Kita masuk ke rumus modus. Di sini itu sudah tertera rumus modus data kelompok. Dengan keterangan TB yaitu tepi bawah kelas modus. D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan P yaitu panjang kelas interval. Kita masuk ke contoh soal. Berikut ini adalah nilai statistik mahasiswa jurusan ekonomi sebuah universitas. Di sini sudah tertera kelas interval dan frekuensinya. Yang ditanya itu, berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut? Di sini kita cari dahulu nilai frekuensi yang paling tinggi. Nilainya itu paling tinggi itu 27, terdapat di kelas 66 sampai 70. Jadi, mari kita selesaikan. Dari soal di atas, kita bisa mengetahui bahwa modus terletak pada kelas interval keempat, yaitu 66 sampai 70, karena kelas tersebut memiliki frekuensi terbanyak yaitu 27. Batas bawah kelas tersebut adalah 66,5 dan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 14 dan frekuensi kelas sesudahnya yaitu 21. Panjang kelas interval sama dengan 5. Kita cari B1. B1 sama dengan FM kurang 1 sama dengan 27 kurang 14 sama dengan 13. Dan kita cari B2. FM kurang FM tambah 1 sama dengan 27 kurang 21 sama dengan 6. Selanjutnya, kita menghitung modus nilai statistik mahasiswa yaitu sebagai berikut. Kita masukkan rumus tadi. Sama dengan B-nya itu 65,5 tambah 13 per 13 tambah 6 kali 5. 5 itu P ya. 13 itu B1 dan 6 itu B2. Sama dengan 65 tambah, kita selesaikan dulu ini. Tambah 3,42. Jadi hasilnya itu 68,92. Kita masuk ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu adalah jarak antara nilai data dan menuju rata-rata. Simpangan rata-rata atau mean deviation. Rumus dari simpangan rata-rata data tunggal. Di sini sudah tertera rumus simpangan rata-rata data tunggal. Dengan variasi data tunggal, di sini rumusnya sudah tertera. Rumus variasi data tunggal dengan keterangan XI sama dengan nilai data ke I, X sama dengan rata-rata, dan N sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Dengan standar deviasi, di sini sudah tertera rumus standar deviasi data tunggal. Dengan keterangan XI sama dengan nilai data ke I, X sama dengan rata-rata, dan N sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Kita masuk ke rumus simpangan rata-rata data berkelompok. Di sini sudah tertera rumus simpangan rata-rata data berkelompok. Dengan keterangan N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, Fi sama dengan frekuensi kelas ke I, Xi sama dengan nilai tengah kelas ke I, dan X sama dengan rata-rata, dan K sama dengan banyaknya kelas interval. Dengan variasi,
Di sini sudah tertera rumus variasi data kelompok dengan keterangan XI sama dengan nilai tengah kelas KI, FI sama dengan frekuensi kelas KI, X sama dengan rata-rata, dan K sama dengan banyak kelas interval. Dengan standar deviasi, di sini sudah tertera rumus standar deviasi data kelompok dengan keterangan XI sama dengan nilai tengah kelas KI, FI sama dengan frekuensi kelas KI, X sama dengan rata-rata, dan K sama dengan banyak kelas interval. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan tinggi badan 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Di sini sudah tertera tinggi badan mahasiswa 10 orang. Ini salah ya. Ini seharusnya nggak ada. Cuman 10 orang ya, yaitu 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Hitunglah simpangan rata-rata data tinggi badan tersebut. Mari kita selesaikan. Pertama, kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya. Dan kita masukkan rumus tadi, dan saya mendapatkan rata-ratanya itu 170,1. Selanjutnya kita hitung XI kurang X aksen. Dan saya mendapatkan hasilnya itu 39,2. Di sini sudah saya selesaikan semua data-datanya. Dan langkah terakhir, kita dapat hitung simpangan rata-ratanya, yaitu kita masukkan rumus tadi. Sama dengan 1/39,2. 39,2-nya didapat dari ini. Jadi hasilnya itu 3,92. Demikianlah presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah seorang dari kelompok kami. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai statistika. Dan di sini saya akan membawakan materi mengenai ragam dan simpangan baku. Dan perkenalkan, nama saya Krisvi Selin Awono Purba. Ragam dan simpangan baku. Ragam ataupun yang disebut dengan varians adalah ragam yang menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataannya, di mana ragam ataupun varians ini memiliki dua tipe, yaitu ragam untuk data yang tunggal dan ragam untuk data yang berkelompok. Dan sedangkan simpangan baku yang merupakan simpangan baku menunjukkan penarikan akar dari rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataannya. Ataupun simpangan baku ini memiliki dua tipe juga, yaitu simpangan baku untuk data yang tunggal dan simpangan baku untuk data yang berkelompok. Dan yang pertama sekali saya akan bahas tentang rumus dari ragam data tunggal. Variasi atau ragam data tunggal dilambangkan dengan S kuadrat, yang dimana memiliki rumus 1/N sigma dikali X kurang rata-rata dikuadratkan, ataupun yang dimana kita sebutkan itu N itu jumlah seluruh frekuensi, XI itu nilai data ke I, dan XI adalah rata-rata dan kemudian dikuadratkan. Untuk yang kedua,
rumus tentang ragam data kelompok, di mana variansi atau ragam itu lambangnya tetap sama, yaitu S kuadrat. Yaitu S kuadrat sigma Fi dikali X data KI dikurang dengan X rata-rata, kemudian dikuadratkan, lalu dibagi dengan sigma Fi. Yang ketiga itu mengenai simpangan baku data tunggal. Simpangan baku data tunggal ini dilambangkan dengan S, di mana rumus dari S itu akar dari S kuadrat. Jadi kalau kita udah menemukan ragam tadi, kalau untuk mencari simpangan bakunya tinggal mudah saja, tinggal diakarkan. Atau di mana kalau kita gunakan rumus yaitu akar dari 1/n sigma dikali xi dikurang rata-rata di kuadratkan. Dan begitu juga untuk simpangan baku data kelompok, hanya memiliki sedikit perbedaan dengan simpangan baku yang data tunggal. Dapat kita lihat rumusnya yang di sini. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini saya akan hanya memberikan satu soal, namun sudah mencakup untuk ragam dan simpangan bakunya. Dan di sini saya menggunakan untuk yang data per kelompok. Carilah ragam dan simpangan baku dari data di bawah ini. Jadi di sini saya sudah berikan data, di mana ada berat badan dan Fi, di mana Fi itu tadi adalah frekuensi I. Maksudnya dari F ini adalah ini berat, jadi berat badan orang yang dari 30 sampai ke 34 kilo itu ada 3 orang. Berat badan yang 35 kilo sampai 39 kilogram itu ada 4 orang. Seperti itulah maksud dari membacanya. Jadi langkah pertamanya kita cari nilai tengahnya, yaitu Xi. Jadi nilai tengahnya yaitu ini. Dari mana kita dapatkan nilai tengahnya ini? Yaitu dari 30 sampai ke 34. Nilai tengahnya itu kan 32. Kita masukkan Xi-nya ini 32. Kemudian 35 sampai ke 39 itu nilai tengahnya itu 37. Dan begitulah sampai selanjutnya. Kemudian kita akan mencari rata-ratanya, di mana rata-ratanya itu kita kalikan dulu Fi ini, frekuensi data KI, dengan Xi agar kita menemukan rata-ratanya, yaitu 96. 3 dikali 32, 96. 4 dikali 37, 148, dan begitulah untuk selanjutnya. Dan setelah dapat rata-rata dan setelah kita kalikan Fi dikali Xi ini, untuk mencari rata-ratanya tinggal kita menjumlahkan seluruh Fi dikali Xi-nya ini dijumlahkan, yaitu di mana dapat 1645, lalu dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 35. Di mana 35 kita dapatkan dari 3 tambah 4 tambah 8 tambah 7, tambah 5, tambah 4, dan tambah 4. Sehingga didapatlah rata-ratanya 1645 dibagi dengan 35, yaitu 47. Kemudian nilai rata-ratanya itu tadi kita masukkan ke setiap kolom, kita buat dalam tabel tersebut. Oke, selanjutnya kita kuadratkan Xi ini, X data KI dikurang dengan
rata-rata, yaitu ini. Dari mana dapatnya 225 ini? Itu dapat dari 32 dikurang dari 47, di mana hasilnya yaitu 15. Kemudian min 15, kemudian dikuadratkan, maka dapatlah hasilnya 275. Lalu ini XI 37 dikurang dengan 47, hasilnya minus 10, maka dikuadratkan hasilnya jadi 100. Begitu juga untuk hasil yang ke bawahnya ini, sehingga dapatlah hasilnya 2. Hasil yang terakhir yaitu 225. Kemudian, untuk langkah yang selanjutnya, kita kalikan FI dengan XI dikurang rata-rata dikuadratkan. Yaitu ini. FI ini frekuensi yang ada di sini dikalikan dengan ini. Sudah dibuat tabel, jadi tinggal enak untuk pengkalikannya, yaitu 3 dikali 225, sehingga dapat hasilnya 675. 4 dikali 100 dapat hasilnya 400. 8 dikali 200, 8 dikali 25, dapat hasilnya 200. 7 dikali 0, hasilnya itu 0. Kemudian 5 dikali 25, hasilnya 125. Lalu 4 dikali 100, dapat hasilnya 400. Dan frekuensi 4 yang terakhir dikalikan dengan 225, sehingga kita dapat hasilnya itu 900. Sehingga jika kita telah memiliki semua data seperti pada tabel yang sebelumnya, maka kita akan dengan mudah untuk. Jadi dengan data yang sudah lengkap seperti ini, kita akan dengan mudah untuk mencari ragam dan simpangan bakunya. Jadi rumusnya itu dapat kita sederhanakan. Yang dimana S kuadrat adalah sigma Fi dikali dengan Xi dikurang rata-rata dikuadratkan per N. N ini disebut juga dengan frekuensi ataupun Fi. Dapatlah 2700 dibagi dengan 35. Yang masih bingung dari mana dapatnya 2700 itu, kita kembali ke tabel yang sebelumnya. Jadi itu 2700 itu didapat dari jumlah semua datanya ini, yang kolom yang terakhir ini. Ditambahkanlah 6700 tambah 400 ditambah 200 ditambah 0, ditambah 125, ditambah 400, dan ditambah 900, sehingga kita dapatlah hasilnya 2700. Lalu, dibagikan dengan N ataupun Fi tersebut, di mana dapat 35 sigma. Sebenarnya saya kurang data sigmanya, yaitu 35, di mana 3 tambah 4 ditambah 8 ditambah dengan 7 ditambah 5 ditambah 4 dan ditambah 4, sehingga dapatlah hasilnya 35. Kemudian kembali lagi 2700 dibagi dengan 35, kita dapatlah hasilnya 77,1. Jadi untuk mencari simpangan bakunya, jika kita sudah menemukan ragam ini ataupun variansinya, kita akan dengan mudah untuk mendapatkan simpangan bakunya. Yang dikarenakan simpangan baku adalah akar dari varians. Sehingga kita nggak perlu pakai rumus yang sepanjang dan seribet yang sebelumnya itu. Yaitu kita tinggal akarkan aja varians itu, yaitu akar S kuadrat dengan akar dari 77,1. Didapatlah hasil pendekatannya itu 8,8.
Jadi, sekianlah presentasi kami, kelompok kami. Kami mohon maaf apabila kelompok kami ada salah kata ataupun kata yang perlu diperbaiki. Kelompok kami harap apa yang kami presentasikan ini dapat dimengerti oleh saudara-saudari dan dapat berguna bagi saudara-saudari untuk memahami tentang materi statistika. Sekali lagi, terima kasih.